Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita Resapi, Renungan Sabda Pendalaman Iman, presented by BPK PKK KAJ. Shalom, apa kabar saudara-saudara yang terkasih? Salve, berjumpa lagi dengan saya Melki Pangaribuan. Hari ini kita akan merenungkan dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 10. Menariknya di sini Yesus berkumpul bersama orang-orang berdosa, pemungut cukai, dan di situ juga ada orang Farisi dan ahli Taurat. Dan perguncingannya adalah, pembicaranya adalah, kenapa Yesus berkumpul dengan orang berdosa? Ada satu kelompok yang menganggap dirinya suci, dan satu kelompok yang menganggap dirinya berdosa. Dan Yesus mengasihi orang-orang berdosa. Nah, ini menarik pertobatan yang akan kita renungkan pada hari ini, tentang bagaimana kita bisa kembali kepada Tuhan dengan ucapan syukur dan gembira. Dan Yesus memberikan perumpamaan tentang seekor domba yang hilang. Ada gembala yang meninggalkan 99 kawanan domba dan mencari seekor domba. Dan dia bersuka cita ketika menemukannya. Dia memanggil sahabat dan saudara-saudaranya dan mengungkapkan syukur bahwa anak domba atau seekor domba yang seringkali kita digambarkan ini, yang telah hilang telah ditemukan. Lalu dalam perumpamaan yang kedua tentang perempuan yang kehilangan 1 dirham. Ya mungkin kita ingat-ingat ya, mungkin dirham ini seperti koin. Nah, jadi dia punya 10 koin, ternyata kehilangan 1 dan dia mencari-carinya, bahkan menyalakan lampu dan begitu pingin 1 dirham ini ditemukan. Dan ketika ditemukan, dia bersuka cita juga. Dan bagaikan yang hilang ini, seperti domba dan dirham, kita diajak pada kesempatan hari ini kembali menyadari apakah kita juga seperti seekor domba yang hilang atau dirham yang hilang. Permenungan kita hari ini tentang pertobatan, dan kita mau kembali bersuka cita bahwa Tuhan menghendaki kita bertobat. Ya, mungkin masih ada yang menganggap dirinya so suci, tidak perlu lagi mengaku dosa gitu. Nah, menariknya di sini, marilah pada kesempatan hari ini kita mulai mengingat-ingat kembali dosa-dosa apa yang telah kita perbuat, yang mungkin sudah kita akukan tapi masih ada yang tersembunyi. Masih ada yang kita tutupi. Nah, biarlah pada kesempatan ini kita menyadari kembali apakah kita mau mengakui dosa-dosa kita dalam sakramen taubat. Saya pribadi punya pengalaman pada pertengahan tahun ini, dalam suatu kesempatan retret, saya mengakui dosa-dosa saya sedetail-detail mungkin, yang Tuhan sudah ingatkan kembali untuk diakui dalam pengakuan dosa. Dan waktu itu saya minta izin kepada imam untuk menyebutkan dosa-dosa saya yang saya telah perbuat dari masa kecil hingga dewasa. Dan saya bersyukur imam saat itu mengizinkan saya membacakan dan mengakui penyesalan saya yang begitu berdosa. Dan ketika diberikan penitensi dan absolusi, saya begitu damai, sebegitu sukacita ketika dosa-dosa saya akukan kepada Tuhan. Nah, dalam permenungan kita hari ini juga ada sukacita yang besar ketika seorang bertobat, seorang yang mau mengakui dosa-dosanya. Para malaikat di surga bersukacita, dan Allah di surga sungguh menyayangi kita yang mau mengakui dosa-dosa kita. Sehingga bukan hanya berhenti pada pengakuan dosa, tapi bagaimana kita berubah. Kita juga mau melayani, kita mau juga bersyukur. Dalam pertobatan kita beramal, kita peduli pada yang miskin, lemah, difabel, yang terpinggirkan.
Biarlah buah-buah pertobatan itu juga membuat kita semakin bertumbuh melayani Tuhan, berkomunitas, di paroki maupun di masyarakat. Demikian yang bisa saya bagikan. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Allah, kami bersyukur kepadamu bahwa karena kasih-Mu yang begitu besar, kami boleh menyadari kembali dosa-dosa perbuatan kami di masa lalu. Biarlah kami, Tuhan, dapat kesempatan untuk bertobat dan mau mengakui dosa-dosa kami. Sehingga kami sebagai domba yang hilang dan juga dirham yang hilang dapat bersukacita bersama para malaikat di surga karena kami bisa tumbuh kembali dalam semangat pertobatan dan juga buah-buah yang kami dapat wujudkan dalam pertobatan kami nantinya. Biarlah segala doa dan harapan di Tuhan semakin mempermuliakan Engkau, baik di surga dan di bumi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dadah.